Halo warga SMA Ampera, jadi kita dari kelompok 3. Di kelompok 3 ini terdiri dari 4 orang, yaitu saya, Ekan Pradika Putra Tiatoro. Yang kedua ada Gani Davala, yang ketiga ada Rizky Dwi Cahyo, yang terakhir yang keempat itu ada Oki Nur Hurasman. Oke, jadi di pembahasan teks sejarah ini kita akan menceritakan sebuah yang dimana ya misalnya cukup jauh pembahasannya, yaitu Konstantinopel. Jadi Konstantinopel itu atau Konstantin I merupakan kota yang dibangun dari Kaisar Romawi Timur pada abad Masehi 330. Kota yang saat ini dikenal sebagai Istanbul memiliki letaknya yang sangat strategis, yaitu di antara batas Eropa dan Asia, baik di darat sebagai salah satu jalur utara maupun di laut antara Laut Tengah dan Laut Hitam. Penaklukan Konstantinopel dimulai pada 6 April, tepatnya di tahun 1453 Masehi, di bawah pimpinan Al-Fatih atau Sultan Mehmed II. Pasukan Utsmani berjumlah 150.000 dan dilengkapi dengan senjata-senjata raksasa seperti meriam basilika yang dibuat dengan teknologi terbaru pada masa itu. Sultan Mehmed II terkenal mahir dalam melakukan strategi-strateginya. Perang Uhud Syaraf, yakni strategi mengepung musuh seperti perang wujud aslinya dengan memainkan efek-efek psikologisnya pada musuhnya. Dan pada saat itu juga seni berperang sepertinya merupakan sebuah inovasi yang baru yang belum dikenal sebelumnya. Terus siapa sih yang melakukan Konstantinopel itu? Konstantinopel juga dilakukan oleh tentara Ottoman yang di bawah komando Sultan Ahmed II. Yang tadi kita bilang tadi, Sultan Al-Fatih pada 29 Mei 1423. Dengan melakukan ini, Ottoman menjadi sebuah kekaisaran dan menjadi salah satunya kerajaan yang paling kuat. Sultan Muhammad II juga mendapat gelar Sang Penakluk yang ditambahkan pada namanya meski masih berusia 20 tahun. Meski usianya masih muda, yaitu 21 tahun, Sultan Muhammad Al-Fatih sudah memulai mempersiapkan pengapungan ke Istanbul. Ia menjadi panglima sebagai Nabi Muhammad menyebut penakluk Konstantinopel. Suatu hari, Konstantinopel akan dilakukan. Betapa indah dan diberkatinya komandan penakluk dan prajuritnya. Puluhan tahun yang lalu tepat. Oke, selanjutnya kita masuk di mana proses penaklukan. Proses penaklukan Konstantinopel ini telah menjadi kekaisaran selama bertahun-tahun tentunya. Kota yang dibombardir oleh tembakan-tembakan meriam yang dirancang oleh Mehmed II sendiri. Kota ini telah diserang berkali-kali dan di masa lalunya, dan itu terus-menerus. Tapi tembok besarnya selalu menang. Sultan Mehmed akhirnya memutuskan mengubah ini dengan penggunaan meriam selamanya. Meriam besar memiliki tembakan ke dinding-dinding selama berminggu-minggu. Sulaiman Baltoglu melancarkan serangan pertamanya yang memasuki Teluk Tanduk emas pada 9 April 1453 dan gagal memutuskan rantai yang sudah dipasang di mulut tanduk. Rantai ini yang mengepung di atas bata kayu cukup kuat untuk mencegah kapal Utsmaniyah memasuki tanduk emas. Kemenangan kapal Kristen dan kapal Genoa memiliki paus menurunkan moral tentara Utsmaniyah. Selama kekacauan dan perasaan kehilangan yang meluas, dengan mentor spiritual Sultan Aksmeddin meminjamkan keberhasilan tertentu tentang penaklukan. Sultan Mehmed II meningkatkan jenis meriam baru yang disebut Gubara, yang sekarang kita kenal sebagai Mauser. Digunakan untuk menembak sasaran. Ini menjadi penemuan penting dan besar bagi sejarah tentara dunia. Meriam ini tidak cukup untuk merebut kota. Didorong oleh dukungan spiritual, Sultan II Mehmed memutuskan merencana angkatan lautnya. Armada Utsmaniyah yang berlabuh ke Dowin Beach yang akan dipindahkan ke Teluk Tanduk Emas melalui darat elemen kejutan. Dan beberapa kapal yang dan galai dibawa oleh tentara melalui tali digeser di atas seluncur perahu. Di pagi hari, tentunya di 22 April, Kekaisaran Romawi Timur terbangun dengan terkejut dan ketakutan yang sangat tinggi ketika mereka melihat kapal-kapal Ottoman. Penghubungan berlangsung dari 6 April 1453 sampai 29 Mei 1453. Dan kota itu akhirnya berhasil ditaklukkan oleh Ottoman di bawah komando Sultan Ahmed II. Sebuah era baru dimulai
di dunia dan keseimbangan baru datang melalui penaklukan Konstantinopel. Oke, kita masuk ke yang terakhir, yaitu dampak penaklukan Konstantinopel. Saya mencari ini dilansir pada web All About Turkey. Penaklukan Konstantinopel memiliki dampak historis yang sedemikian besar terhadap Turki dan dunia Muslim sampai beberapa sejarawan membatasi akhir abad pertengahan dengan penaklukan kota tersebut. Oke, baik, itu cukup saja yang bisa kita sampaikan dengan cerita teks sejarah Konstantinopel. Saya Eka Naya Pradipta mewakili teman-teman guru saya yang di belakang kamera ini. Cukup sekian dari saya. Peace out.